Bab 75. Orang seperti ini tidak cocok untuk praktik kedokteran. Tidak butuh waktu lama bagi Direktur Willy dari Rumah Sakit Medical Bros untuk tahu. Direktur Willy datang ke bangsal ini, mendengar tentang Amar Thompson, dan kemudian melihat daftar pembayaran yang ditagih oleh Amar Thompson, dan wajahnya langsung menjadi jelek. Sejujurnya, reputasi Rumah Sakit Medical Bros sebenarnya baik, dan umumnya tidak akan membuat biaya sewenang-wenang seperti itu. Namun, Amar Thompson dipindahkan melalui hubungan dengan kepala sistem kesehatan tertentu. Dia biasanya sedikit terbawa suasana. Dia tidak menganggap serius sistem rumah sakit. Untuk meningkatkan komisi pribadi, dia melakukan hal-hal yang keterlaluan. Sikap Direktur Willy tidak buruk. Dia segera meminta maaf atas nama rumah sakit kepada Kenzie dan anggota keluarga pasien di bangsal ini, mengatakan bahwa semua biaya yang harus dikembalikan akan dikembalikan, semua biaya perawatan gratis, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengganti kerugian pasien. Segera setelah itu, dia mendorong Amar Thompson ke depan, dan berkata dengan tajam, "Minta maaf. Jika mereka tidak memaafkanmu, rumah sakit hanya bisa menyerahkanmu ke pengadilan." Mendengar ini, kulit kepala Amar Thompson ingin meledak karena ketakutan. Jika ditangani di dalam rumah sakit, dia masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Namun jika diserahkan ke pengadilan, maka sangat pantas baginya untuk masuk penjara. Maafkan aku benar-benar salah, beri aku kesempatan." Amar Thompson sangat cemas sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia maju untuk meminta maaf. "Mintalah Dr. Jenius Mackenzie untuk memastikan bahwa dia memaafkanmu. Ya, sebelumnya kamu sangat tidak menghormati Mackenzie, dan kamu harus meminta maaf padanya. Jika dia memaafkanmu, kami juga akan memaafkanmu." Pasien juga memahami kebenaran, mengetahui bahwa jika Kenzie tidak mengungkap trik di sini hari ini, semua orang akan tertipu oleh Amar Thompson, maka tentu saja Kenzie harus menjadi yang utama. Amar Thompson juga pintar, mengetahui bahwa dia bisa lolos dari malapetaka jika Kenzie memaafkan dirinya. Dia menamparkan dirinya sendiri beberapa kali tanpa ragu, dan kemudian memohon padanya dengan wajah sedih. "Tuan Kenzie, saya tahu bahwa Anda adalah seorang dokter yang brilian dengan hati yang luas. Tolong perlakukan saya sebagai pasien yang telah membuat kesalahan dari sudut pandang mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Beri saya kesempatan untuk melakukan koreksi." Permohonan menyedihkan itu terasa menyentuh. Dengan cara ini, dia hampir berlutut dan memohon belas kasihan. Dibandingkan dengan sikap arogannya sebelumnya, dia sama sekali bukan orang yang sama. Direktur Willy tidak ingin membuat segalanya menjadi lebih besar, jadi dia juga mengatakan hal-hal baik kepada Kenzie. "Tuan Kenzie, apa yang dia katakan juga masuk akal. Yang disebut kebajikan para dokter, mohon bermurah hati. Demi kemampuannya untuk memperbaiki kesalahannya, jangan membuat segalanya lebih besar dan beri dia kesempatan. Ini juga permintaanku sebagai kepala rumah sakit ini. Jika kita membuat segalanya lebih besar, rumah sakit kami tidak akan berakhir dengan baik." Direktur Willy sedikit lebih tua dari Kenzie, dan dia memohon belas kasihan, tetapi Kenzie merasa ada tidak perlu direktur rumah sakit juga terlibat. Pada saat ini, Ratih Wijaya terbangun dari koma, dipengaruhi oleh suara-suara di ruangan itu. Kenzie segera datang ke ranjang rumah sakit dan menatap ibunya. Jangan khawatir Bu." Amar Thompson melihat kesempatan seperti itu dan buru-buru pergi untuk menyenangkan. "Saya akan mengatur bangsal terbaik untuk ibumu, kondisi medis terbaik, sehingga ibumu akan pulih dengan cepat. Pergi." Meskipun Kenzie tidak ingin membuat segalanya lebih besar, dia tidak akan melihat orang seperti Amar Thompson dengan tenang, jadi dia menyuruhnya pergi. "Direktur Willy, saya membutuhkan peralatan moksibusi seperti absintus dan pot bekam. Tolong bantu saya membelinya. Saya ingin melakukan perawatan moksibusi untuk ibu saya sekarang." Setelah mendengarkan kata-kata Kenzie, Direktur Willy sedikit bingung. "Gunakan moksibusi untuk mengobati penyakit?" "Ya, dalam pengobatan tradisional, moksibusi dapat memperkuat tubuh, menghilangkan kelembapan, dan memiliki efek terapeutik pada berbagai jenis penyakit. Tapi itu semua untuk penyakit kronis, dan untuk gastroenteritis akut." Ratih Wijaya, ini adalah pertama kalinya Direktur Willy mendengar bahwa itu dapat disembuhkan dengan moksibusi. Namun, meski Direktur Willy skeptis, dia masih mengangguk dan menyetujui permintaan Kenzie.
Hanya dalam beberapa menit, Direktur Willy membawa peralatan medis untuk Moxibushi, dan juga mengundang seorang dokter dari Departemen Pengobatan Tradisional untuk melihat apakah Kenzi membutuhkan bantuan. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Kenzi mengambil cangkir itu, menyalakan tongkat kayu absintus, dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cangkir. Bahkan, dengan kemampuannya, ia bisa menyembuhkan infeksi saluran pencernaan akut ibunya hanya dengan menggunakan serangkaian rutinitas akupuntur dan Moxibushi. Namun, mengingat Moxibushi lebih bermanfaat bagi fungsi fisik selain mengobati penyakit, Kenzi lebih memilih jenis Moxibushi yang sedikit lebih rumit dan memiliki efek lebih lambat, namun efeknya jauh lebih baik. Bagaimanapun, ibunya sudah dirawat di rumah sakit ini, jadi dia mungkin membiarkan ibunya tinggal di rumah sakit ini selama beberapa hari lagi. Kenzi tidak ingin ibunya segera dipulangkan, karena dia tahu ibunya akan pergi kembali ke bisnis kecilnya segera setelah dia keluar dari rumah sakit. Dia tidak ingin melihat ibunya pergi bekerja saat sakit. Bu, berbalik dan berbaring tengkurap. Aku akan mengangkat cangkir dan melakukan bekam untukmu. Ratih Wijaya setengah terjaga dan tidak bisa berbicara banyak, tetapi dia tahu bahwa putranya telah datang kepadanya, jadi dia menuruti kata-katanya dan berbaring. Ratih Wijaya tidak heran, anaknya bisa melakukan Moxibushi dengan bekam. Karena ketika masih kecil, mereka sering menggunakan bekam untuk mengobati masuk angin, ini adalah kebiasaan yang diturunkan dari keluarga Ratih Wijaya. Kenzi menyuruh semua orang untuk menghindar, dan kemudian menggunakan terapi Moxibushi di punggung ibunya. Tentu saja, metode pengobatannya sangat berbeda dari pengobatan tradisional biasa. Dia menekan telapak tangannya di punggung ibunya dan perlahan menggunakan kekuatan energi spiritualnya untuk memperkuat tubuh ibunya. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari 1 jam, penyakit Ratih Wijaya menghilang, dan kata-kata serta perbuatannya kembali seperti biasa. Direktur Willy dan dokter lainnya melihat bahwa Ratih Wijaya telah membaik dengan sangat cepat dan semua orang kagum. Kenzi menggunakan Moxibushi, terapi sederhana, dan dengan cepat menyembuhkan infeksi gastrointestinal pasien yang parah. Ini sungguh menakjubkan. Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, para dokter seperti Direktur Willy tidak akan pernah mempercayainya. Oke. Direktur Willy, saya ingin ibu saya memulihkan diri di rumah sakit Anda selama beberapa hari lagi. Saya harap Anda akan memberinya kondisi terbaik untuk pemulihan. Direktur Willy segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Kenzi. Rumah sakit kami akan mengatur tempat tidur terbaik dan perawat terbaik untuk merawat ibumu sepanjang waktu. Sesuai dengan standar khusus pensiunan kader veteran, itu pasti akan memuaskan Anda." Kenzi mengangguk. Pada saat ini, Amar Thompson juga mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan senyum yang menyenangkan, "Tuan Kenzi, Anda tidak perlu mempermalukan saya lagi." Direktur Willy. Kenzi mengabaikan Amar Thompson sama sekali di samping. "Saya tahu sulit bagi Anda untuk menjadi direktur. Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi rumah sakit Anda hari ini. Tapi tindakan Amar Thompson tidak benar, dan dia tidak layak menjadi dokter. Saya harap Anda akan menangani ini dengan adil dan hapus kualifikasi dokternya." Direktur Willy mengerti bahwa jika dia tidak menyetujui permintaan Kenzi, masalah rumah sakit tidak akan berakhir. Ketika dia membuat keputusan yang menentukan, Direktur Willy segera meyakinkan, "Tuan Kenzi, yakinlah, rumah sakit akan menangani Amar Thompson dengan serius. Mulai sekarang, Amar Thompson akan ditangguhkan kualifikasi medisnya dan dipindahkan ke departemen lain sebagai perawat tingkat rendah." Apa? Seorang dokter berubah menjadi perawat tingkat rendah? Wajah Amar Thompson berubah menjadi hijau, dan ketika dia ingat bahwa gaji perawat hampir 10.000 lebih rendah dari gaji dokter yang merawat, dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata, dan bahkan ususnya membiru. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan berani menyinggung orang seperti Kenzi. Dia meratap dalam hatinya. Bab 76. Sepupu ipar sangat mendominasi. Setelah mengobati dengan ibunya, Kenzi menemui ibu dan anak perempuannya Salsabila, serta keluarga paman dan bibi untuk mengucapkan selamat tinggal. Kenzi juga telah meresepkan obat untuk ibu Salsabila. Selama dia minum obat sesuai resep Kenzi, ibu Salsabila akan segera sembuh.
Namun, mengingat rumah sakit telah memasukkan mereka ke perawatan secara gratis, pasien dari 2 tempat tidur ini tidak terburu-buru untuk keluar dari rumah sakit. Seperti ide Kenzi, mereka harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari lagi untuk memulihkan diri. Kenzi, terima kasih, jika bukan karena kamu, ibuku akan. Salsabila tampak sedikit malu ketika dia mengantar Kenzi ke pintu, dia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Namun, dia masih mengumpulkan keberaniannya, tersipu dan berkata, "Ayo berteman, tambahkan WeChat saya." Dalam kehidupan Salsabila, ini adalah pertama kalinya dia secara aktif meminta seorang pria untuk menjalin hubungan. Di masa lalu, pria selalu mengejarnya, tetapi hari ini, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia hanya merasa bahwa Kenzi sangat istimewa dan dia ingin berteman dengannya. Setelah mengatakan itu, wajah cantik Salsabila menjadi lebih merah. Kenzi tidak terlalu banyak berpikir, mengeluarkan ponselnya dan menambahkan WeChat-nya. "Terima kasih telah merawat ibuku dan aku akan mentraktirmu makan malam ketika kamu punya waktu. Aku pergi dulu." Setelah Kenzi mengatakan ini, dia tidak tinggal lebih lama dan berbalik untuk pergi. Salsabila berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, selalu berpikir dalam hatinya, apakah dia bersikap sopan, atau apakah dia benar-benar akan mengundang dirinya keluar untuk makan malam? Dia sangat menantikannya. Masih agak pagi setelah meninggalkan rumah sakit, dan Kenzi terus kembali bekerja di perusahaan. Begitu dia duduk di kantor, Aurora Bliss datang dan menemuinya. Aurora Bliss menyerahkan kunci mobilnya dan berkata dengan cemas, "Keluarlah dan lihat apa yang dilakukan sepupuku di luar." Dia baru saja menelpon saya, tersenyum bahagia, dan mengatakan bahwa dia telah menemukan pekerjaan yang baik dengan gaji pokok 50.000. Majikannya adalah pemilik bar, dan dikatakan bahwa mereka ingin mempekerjakannya untuk menjadi penari utama dari bar itu. Saya menduga bahwa pekerjaan semacam ini rumit. Saya mendengar orang mengatakan sebelumnya bahwa beberapa bar menggunakan iming-iming bergaji tinggi untuk memikat siswi yang polos untuk memberikan layanan semacam itu kepada pelanggan. Saya sangat khawatir Hannah Blair akan melakukannya karena tertipu oleh mereka. Kenzi mengerti dalam hatinya, gaji pokok 50.000 sebulan sudah cukup tinggi. Tidak ada bar yang akan membayar harga setinggi itu untuk menyewa gadis penari. 9 dari 10, Hannah Blair kemungkinan ditipu oleh bar itu. Kenzi tidak banyak bicara, mengambil kunci mobil dan meninggalkan perusahaan. Lokasi Hannah Blair adalah bar bernama I Love Catwoman. Saat itu masih siang, dan tidak banyak pelanggan di bar. Hannah Blair sedang menandatangani kontrak kerja dengan seorang pria gemuk. Pria itu seperti orang kaya baru, dengan wajah penuh daging, rantai emas besar di lehernya, cincin emas besar di tangannya, dan sepasang mata kecilnya menatap dada Hannah Blair. Pemandangan seputih salju terungkap di dalam kerah. "Kakak Chong, aku sudah menandatanganinya." Setelah Hannah Blair menandatangani kontrak, dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum berbunga-bunga. Menurutnya, hanya menari di bar dan mendapatkan gaji pokok 50.000, pekerjaan yang menyenangkan dan bergaji tinggi, seperti kue dari langit. "Oke, Hannah, mulai sekarang kamu adalah seorang penari bar. Aku akan mengatur gaji pokok sebulan untuk dibayarkan ke rekeningmu." Ichong Jimmy tersenyum, menunjukkan gigi kuningnya. Dia melirik paha Hannah Blair yang seputih salju lagi, memperlihatkan wajah yang mesum. Hannah Blair masih mengenakan kostum siswi sekolah abu-abu dan putih hari ini. Dia murni dan seksi, lekuk tubuhnya indah, dan seluruh tubuhnya memancarkan kemudaan dan vitalitas. Ichong Jimmy tidak bisa tidak terlihat serakah, ingin memulainya dan menjadi tamu pertamanya. "Hannah, bagaimana kamu bisa menemukan pekerjaan di tempat seperti ini? Sepupumu mengkhawatirkanmu, pulanglah bersamaku." Pada saat ini, Kenzi datang ke bar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menarik Hannah Blair dan hendak pergi. "Hei, jangan tarik aku. Aku tidak mau pulang denganmu, jangan lakukan apapun padaku." Hannah Blair sangat tidak puas dengan sepupu tak berguna ini yang datang untuk mengganggunya. Dia melepaskan tangannya dengan ekspresi tidak bahagia. "Kamu bukan orang tuaku, mengapa kamu mengurusi urusanku sendiri?" Kenzi mengerutkan kening dan berkata, "Aku memintamu untuk memikirkannya dengan kepalamu. Bekerja di bar dengan gaji pokok 50.000, apakah menurutmu ini pekerjaan yang serius?"
Hannah Blair membalas. Kenapa tidak serius? Suruh aku menari, karena aku cantil, pandai menari, jadi itu bernilai gaji pokok 50.000. Kenzie hampir tersedak amarah, gadis ini hanya berdada besar tapi tidak tahu apa-apa. Itu jelas sebuah lubang jebakan, tetapi dia malah berpikir dia telah menemukan harta karun. Hannah, siapa dia, pacarmu? Ichong Jimmy berdiri dengan tenang dan memandang Kenzie dengan jijik. Sepupu iparku hanyalah pemborosan, penjajah kios jalanan. Hannah Blair menarik dirinya dari Kenzie dan berdiri di samping Ichong Jimmy secara otomatis. Bahkan pemborosan kios jalanan berani mencampuri urusanku. Ichong Jimmy berkata dengan arogan. Pergi, bukan giliranmu untuk ikut campur dalam urusan Hannah. Dia sekarang ada di bar dan harus tetap di bar. Kenzie menatapnya tanpa marah, dan menunjuk ke kontrak di atas meja. Apakah ini kontrak kerja Hannah Blair? Kemudian dia ingin mengambil kontrak dan melihatnya. Siapa kamu? Mengapa aku harus menunjukkannya kepadamu? Ichong Jimmy tidak menganggapnya serius sama sekali, dan sebelum Kenzie bisa mengambil kontrak, dia sudah mendorong Kenzie pergi. Dalam kontrak itu, ada jebakan yang tersembunyi dalam persyaratan, dan tentu saja, itu tidak dapat dengan mudah dilihat oleh orang luar. Melihat orang ini sangat kasar, nada suara Kenzie menjadi dingin. Brother Ichong, saya memperingatkan Anda sekarang, jangan memiliki ide untuk menyakiti saudara sepupu saya. Saya menyarankan Anda untuk merobek kontrak ini. Setelah mendengar ini, Ichong Jimmy menatapnya dengan aneh seolah-olah dia telah melihat orang idiot, dan setelah beberapa saat, dia mendengus menghina dari lubang hidungnya. Hal macam apa kamu, berani datang dan ancam aku? Sepertinya kalau tidak memberimu pelajaran, kamu akan memperlakukanku seperti kucing dan anjing. Dia berkata dan bertepuk tangan, dan segera beberapa preman tinggi dan besar berkumpul dan menatap dengan mata buruk ke Kenzie. Ichong Jimmy berkata dengan nada menghina, karena kamu adalah sepupu ipar Hannah, maka berlututlah, lalu bersujud beberapa kali dan kemudian keluar. Hannah Blair juga terlihat jijik, dan berkata dengan lembut, kamu saudara ipar tak berguna, lakukan hukuman itu, kamu harus jujur mengakui kesalahanmu dan menyingkir. Jika kamu masih tidak mengerti situasinya, nasibmu akan sengsara. Sampah yang lemah dan tidak kompeten sepertimu, Brother Aikong hanya memanggil sedikit, dia bisa memukulmu seperti seekor anjing. Laki-laki itu tertawa dan berkata dengan sinis. Apakah kamu mendengarku, bajingan yang malang, cepatlah berlutut dan bersujud. Kenzie tidak tergerak dan menatap Ichong Jimmy. Apakah kamu yakin, kamu berani tidak sopan padaku? Ichong Jimmy mencibir, kamu penjajah warung pinggir jalan, dan aku tidak pantas bersikap sopan padamu. Ingat, aku menginjakmu hari ini, anggap itu untuk membuatmu sadar. Lalu dia mengangkat dagunya dengan bangga. Ayo, tampar dia dengan santai, lalu buka celananya dan biarkan dia berguling telanjang. Haha, Brother Ichong sungguh bijaksana, kami suka melihatnya berlari telanjang. Beberapa bawahan itu terkikik dan mengelilinginya. Hannah Blair buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memutar video langsung dengan senyum di wajahnya. Penampilannya yang bahagia tampaknya muncul setelah melihat penampilan menyedihkan Kenzie. Tanpa diduga, video di ponsel belum dimulai, dan dia dapat mendengar suara berderak, dan beberapa saudara kecil yang mengelilinginya telah ditendang oleh kaki angin puyuh Kenzie, dan mereka semua berteriak dan terbang. Mereka jatuh ke tanah bersenandung, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga mereka tidak bisa bangun. Ichong Jimmy mau tidak mau terkejut, bukankah anak ini hanya pecundang kios jalanan, bagaimana dia bisa bertarung seperti ini? Hannah Blair juga tercengang, mulutnya terbuka lebar. Sepupu saya sangat kuat. Bukankah dia hanya pemborosan yang lemah dan tidak kompeten, bagaimana dia tiba-tiba menjadi maco?